Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lilis pada mata kuliah kewirausahaan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakter dari kewirausahaan. Ya, sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi dari karakter itu apa. Ya, definisi karakter ya ada beberapa. Yang pertama adalah tentang kumpulan kondisi yang telah diberikan atau telah ada dalam diri seseorang. Ya, tingkat kekuatan individu dalam kemampuannya menguasai kondisi. Atau orang yang berkarakter kuat adalah orang yang tidak mau dikuasai oleh sekumpulan realitas. Ya, orang berkarakter lemah adalah orang yang tunduk dengan kondisi tanpa dapat menguasainya. Ya, kita bahas dulu di sini. Artinya adalah karakter itu nempel pada diri seseorang, ya, tidak lepas. Artinya apa? Semua orang pasti memiliki karakternya masing-masing, ya. Bukan hanya seseorang, bukan hanya manusia, bahkan hewan atau benda apapun itu ya pasti memiliki yang namanya karakter masing-masing, ya. Sehingga nanti saya yakin kalian pun akan memiliki karakternya masing-masing, gitu ya. Nah, intinya itu. Dan karakter yang kuat biasanya adalah memang dia tidak mau dikuasai oleh realitas atau tidak mau kalah dengan orang lain gitu ya. Artinya untuk karakternya dia kuat, lebih kuat dibandingkan si A atau pokoknya dia tetap kekeh mempertahankan mempertahankan karakternya dia seperti itu, gitu ya. Tetapi orang yang berkarakter lemah biasanya memang akan tunduk dengan kondisi. Jadi ya wes, orang bilang apa ngikut, si A bilang apa ikut, ya. Jadi tidak memiliki karakter yang kuat, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, definisi karakter sendiri dari Kamus Bahasa Inggris di sini ya, karakter adalah kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ya, jika seseorang memiliki karakter khusus, berarti seseorang itu memiliki kualitas yang khusus di dalam dirinya. Contoh, menghubungkan kualitas seseorang dengan tempat asalnya. Nah, ini sering kita temui ya. Orang selalu bilang bahwa orang Jawa itu alus-alus gitu ya. Tetapi sebetulnya kan tidak semua, ya, tidak semua orang Jawa halus-halus gitu. Atau kita tahu orang Medan atau orang Sumatera, ya, intinya orang Medan kalau ngomong keras, walaupun tidak sedang marah-marah, tetapi seperti orang sedang marah-marah gitu ya, karena memang karakternya begitu, karakter berbicaranya nadanya keras gitu ya, padahal tidak sedang bertengkar gitu ya. Atau mungkin karakternya orang Surabaya misalkan, ya. Karakternya orang Surabaya kalau ngomong pokoknya terbuka, ceplas-ceplos gitu ya, apa adanya gitu, tidak ditutup-tutupi. Ada yang seperti itu. Ya. Kalau orang luar negeri memandang Indonesia bahwa oh Indonesia tuh orangnya ramah-ramah, ya, walaupun tidak semua, ya ada juga yang jutekan juga ada gitu ya, tetapi tidak semuanya juga negatif atau tidak semuanya juga positif, artinya kembali lagi kepada karakternya masing-masing. Nah, definisi karakteristik menurut beberapa sumber ya. Yang pertama adalah Matthew Zajac ya tahun 1990. Karakteristik personal di sini mencakup apa saja, yaitu usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, suku bangsa, kepribadian, dan semuanya ini adalah apa? Gambaran dari seseorang, gambaran dari kita, ya, karakteristik. Tuh, sehingga pada saat melakukan penelitian, karakteristik yang dilihat apa biasanya? Usia dan jenis kelamin dan yang lain. Nah, menurut si Robin, karakteristik adalah
faktor-faktor yang mudah didefinisikan dan juga tersedia. Nah, ini sama ya. Dalam berkas personalia, usia masuk, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan masa kerja. Siagian 2008 juga sama, menyampaikan bahwa karakteristik adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, masa kerja. Moro dan Prayitno, ya dalam Prayitno 2005, di sini adalah komitmen organisasi dipengaruhi oleh karakter personal, yaitu usia, jenis kelamin, masa kerja, pendidikan. Intinya, karakteristik, kalau tadi karakter yang memang nempel kepada seseorang itu, begitu juga dengan karakteristik. Ya, karakteristik dilihat dari usianya berapa, tua, muda, sedang, atau lansia, atau anak-anak, gitu ya. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Tiba-tiba. Ya, yang berikutnya adalah karakter dari wirausaha. Menurut David, ya, tahun 1996, di sini karakteristik seseorang wirausaha harus memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, karakternya apa saja? Ya, karakter dari wirausahawan ini yaitu yang pertama adalah inovatif, kreatif, adaptif, dinamis, ya, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil resiko, atau keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik. Ya, kita tahu di sini bahwa wirausaha intinya adalah inovatif dan kreatif. Nah, untuk karakternya ditambahi harus dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada, ya. Ketika dipindah tugas, misalkan atau pindah ke tempat yang baru, dia bisa
mampu beradaptasi. Dinamis, ya, dinamis, lalu bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, gampang berinteraksi, memiliki integritas yang tinggi, artinya di sini dia tidak mudah yang namanya korupsi, atau mungkin dia memiliki karakter yang kuat, gitu ya, tidak dapat goyah, tidak gampang goyah, gitu, dan memiliki daya juang yang tinggi, artinya tidak lemah, gitu ya, tidak lemah, mampu dan mau bekerja keras, dan memiliki kode etik dari wirausaha. Nah, karakter dari wirausahawan menurutnya Bigrave ya tahun 1996, karakter seorang wirausahawan adalah irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal dari internal maupun eksternal. Ya, jadi wirausahawan itu memang kita harapkan adalah lebih banyak memiliki mental positifnya, lebih banyak memiliki pola berpikir positif, gitu ya, memiliki daya juang, memiliki sikap yang baik, gitu ya, sehingga berusaha untuk menghilangkan sikap-sikap yang negatif. Nah, karakteristik wirausahawan jika kita simpulkan ya, di sini ada 11, nanti kita bahas satu persatu. Memiliki kreativitas tinggi, komitmen, mandiri, berani menghadapi risiko ya, motif berprestasi tinggi, selalu perspektif, memiliki perilaku inovatif, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial, dan memiliki keterampilan personal. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang namanya atau yang dikatakan dengan memiliki kreativitas tinggi itu yang seperti apa? Nah, menurut Theodore Levitt, ya, kreativitas adalah berpikir yang baru dan berbeda. Bisa itu dari sesuatu yang baru atau dari sesuatu yang lama tetapi dibikin dengan cara yang baru. Dilihat dari sudut pandang yang baru, ya, menggunakan paradigma yang baru seperti itu. Sehingga di sini kalian akan terus ada yang namanya pembaharuan, gitu ya. Sedangkan di sini inovasi sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan dari kreativitas kita tadi, ya, dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Ya, kita tahu bahwa ketika kita melakukan kita berwirausaha, pasti orientasinya adalah penghasilan, ya kan, dan memperbaiki kehidupan, gitu kan, meningkatkan ekonomi keluarga, gitu kan. Nah, ini kita harus bisa, berarti apa? Harus kreativitas. Apa bedanya sesuatu yang kita jual dengan yang dijual oleh orang lain misalkan? Ya, sama-sama menjual gula, tetapi bedanya apa gulanya saya dengan gulanya orang lain misalkan? Sama-sama menjual kue, tapi bedanya apa kue yang saya jual dengan kue yang dijual oleh orang lain? Sama-sama jual pisang crispy misalkan, tetapi bedanya apa punya saya dengan punya orang lain, gitu ya. Walaupun dasarnya sama, harus memiliki kreativitas, dibikin seperti apa, atau mungkin dikasih topping apa, dan segala macam. Nah, dari beberapa definisi tadi, ya, kreativitas mengandung pengertian bahwa kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Nah, yang kedua adalah karakter yang kedua, yaitu komitmen, etos kerja, dan tanggung jawab. Ya, di sini seorang wirausahawan ya harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan bertekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digeluti. Ya. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh pasti gagal karena setengah-setengah, gitu ya. Seorang wirausaha harus komitmen terhadap usaha dan pekerjaannya.
kalau kita berbicara masalah wirausaha, pasti kan seperti ada jual beli, proses jual beli, gitu ya. Proses menjual sesuatu, baik itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa, seperti itu. Ya, ada yang namanya. Nah, barang ini ada yang memang barang basah, ada yang barang awet, misalkan berwirausaha, jualan makanan atau berwirausaha membuat mebel dan segala macam, ini kan sama-sama berwirausaha ya. Dan ini harus komitmen. Kalau tidak komitmen, jualan tetapi tidak dipromosikan, mungkin yang beli hanya 1-2 ya, tetapi dengan kita bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dipromosikan ke sana kemari melalui Instagram, melalui Shopee dan segala macam ya, sekarang banyak sekali tempat-tempat untuk berjualan online gitu ya, website berjualan online sudah disediakan. Nah, ketika kita terus berusaha ya, kemungkinan sukses lebih besar dibandingkan yang gagalnya. Kalau kita terus berusaha. Ya, komitmen intinya adalah itu. Lalu mandiri. Ya, seorang wirausaha harus kreatif dan mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha. Mandiri menjalankan usaha tanpa harus tergantung pada orang lain. Ini wajib. Ya, ketika kita berwirausaha, yang pertama kali kita harus memegang usaha kita itu sendiri, gitu. Dalam artian kita mau jualan, usahakan kita pegang sendiri dulu supaya apa? Kita melihat pangsa pasar kita, ya. Kita lihat dulu apa keinginan dari pasar kita, gitu ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pasar kita, dan semuanya kita kerjakan sendiri, ya. Kecuali kalau memang kita butuh bantuan orang lain untuk membantu, boleh, tetapi semua manajerial kita yang pegang dulu sendiri. Ya, kecuali kalau misalkan kita mau berwirausaha tapi franchise, misalkan seperti Alfa gitu ya, mau buka Alfamart, saya beli nama, punya tempat, beli nama, sudah disiapkan alat-alatnya, disiapkan raknya, disiapkan barang-barangnya, kalian tinggal mencari petugasnya begitu ya, tetapi kalian tidak perlu datang, misalkan sudah ada manajernya sendiri dan segala macam, ini masih bisa kalian tinggal, artinya tidak mandiri. Tapi ketika usaha ini adalah usaha sendiri, dimulai dari awal sendiri, usahakan memang dipegang sendiri, ya. Jangan bergantung pada orang lain, ya. Kalau kita bergantung pada orang lain juga memiliki kebutuhannya sendiri, orang lain juga memiliki kesibukannya sendiri gitu ya, memiliki keinginan untuk untung sendiri gitu. Kalau kalian tidak mau berusaha sendiri ya, pasti nanti akan diambil oleh orang lain. Itu ini bahaya ya. Ketika kalian mau sukses ya usahakan sendiri dulu di awal. Yang keempat yaitu berani menghadapi risiko ya. Mengambil tindakan tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang, ya. Berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Berani mengambil risiko yang moderat, artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemauan mengambil risiko merupakan nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai berinisiatif atau berinisiatif. Ya, jadi kita harus berani dulu, ya, berani mengambil risiko. Kiranya saya mau jualan apa sih? Keluarkan yang pertama, berani risiko mengeluarkan modal dulu, ya, intinya itu. Modal dulu dikeluarkan, beli barangnya. Masalah nanti lakunya misalkan berjalan berapa lama itu urusan nanti. Yang penting kita punya dulu barangnya untuk dijual. Atau sekarang kan banyak yang dengan sistem dropship dan segala macam. Ya. Artinya harus berani menghadapi resiko. Jangan ketika tiba-tiba ada sesuatu hal terus mundur karena nggak berani menghadapi resiko. Nah, ini kolaps sudah, ya. Memiliki motif berprestasi yang tinggi. Ya. Suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik.
Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut Maslow, di sini teori motivasi yang dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasannya. Ya, kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa wirausaha itu orientasinya pada penghasilan, ya. Nah, di sini kalian harus punya keinginan untuk berprestasi. Dalam artian berprestasi di sini apa? Bukan nilai dari guru gitu ya, tetapi hasil dari wirausaha. Saya punya keinginan apa? Misalkan tahun depan harus sudah punya cabang atau harus setiap bulannya harus mendapatkan income berapa. Nah, ini harus nanti ketika sudah memiliki impian yang seperti itu, motivasi berprestasi seperti itu, kita harus diikuti dengan kerja kerasnya seperti itu. Ya, selalu perspektif di sini. Seorang wirausahawan hendaknya mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Ya. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada, karena itu harus mempersiapkan dan mencari suatu peluang yang baru. Ya. Jadi harus bisa melihat nih, kira-kira kalau sekarang pasar yang bagus adalah menjual barang apa, tetapi sekian misalkan tahun depan sudah berubah lagi. Ya. Tahun depannya berubah lagi, sehingga kita harus melihat masa depan kita ini mana. Mana yang mau kita kembangkan kreativitasnya. Gitu ya. Dan seterusnya. Harus ada perkembangan dari usaha yang sekarang. Jadi, usaha yang sekarang jangan hanya ya udahlah seperti ini aja, misalkan jualan sembako ya udah segini-segini aja, tidak ada tambahan stoknya atau tidak ada tambahan ruangannya, artinya ya begitu-begitu saja, artinya ini tidak melihat masa depan. Ketika menatap masa depan, melihat masa depan apa, kira-kira oh banyak pelanggan yang mencari produk A, tapi saya nggak punya, gimana caranya saya harus jualan, gitu, dan seterusnya. Memiliki inovatif yang tinggi. Tadi sudah dibahas ya, inovatif yang tinggi. Selalu masa kini, masa depan berkalian langsung dengan daya imajinasi, berhubungan dengan kreativitas. Ketika sudah memiliki kreativitas, harus inovasinya diciptakan, gitu ya. Mencari peluang yang baru. Ya, esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif, ya. Sehingga di sini harus mencari peluang, kira-kira tadi saya sudah bahas ya. Sebetulnya ketika kita membahas tentang wirausaha yang dibahas itu aja, ya. Bisa melihat peluang, memiliki karakter yang kuat, gitu ya. Peluang dalam artian apa? Ya yang tadi saya sudah sampaikan, kira-kira pelanggan butuhnya apa sih, gitu ya. Atau sekarang lagi tren apa sih? Jadi kita bisa mengambil peluang yang ada. Atau kok di daerah A, saya sudah punya toko sembako di daerah A, tetapi kok di daerah B toko sembakonya masih sedikit. Saya punya modal, saya bukalah usaha di sana. Artinya kita bisa melihat peluang. Gitu ya. Kalau kita mau dalam hal kesehatan misalkan, kalau klinik sudah banyak di kota, ya klinik sudah banyak di kota, atau home care di kota juga sudah banyak. Biasanya diambil dari rumah sakit, klinik atau yang ada di situ. Tetapi untuk di pedesaan belum ada, ya karena kalian asalnya dari desa misalkan, kok mencari pekerjaan di rumah sakit, daftar di rumah sakit belum keterima, ya saya bikin usaha saja, home care misalkan.
Kita buka usaha home care di pedesaan. Home care-nya tentang apa? Perawatan luka, diabetes mellitus. Kalian kasih, sebarkan formulir, sebarkan brosur gitu ya, sebarkan nomor handphonenya. Siapa-siapa saja yang terkena diabetes yang sudah memiliki luka bisa untuk home care misalkan. Ya udah, artinya melihat peluang. Apa sih kebutuhan dari daerah sekitar saya misalkan. Memiliki jiwa kepemimpinan harus ya, leadership. Jiwa kepemimpinan. Jadi harus bisa harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan. Memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan. Seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan negosiasi daripada diktator. Jadi nggak boleh menjadi seorang yang diktator ya kalau usaha. Perilaku dan kemampuan wirausaha dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu andal, tangguh, dan unggul. Ya, di sini. Wirausaha yang perilaku dan kemampuannya lebih menonjol dalam memobilisasi sumber daya dan dana, serta mentransformasikan menjadi output dan memasarkannya secara efisien. Lazim disebut administratif entrepreneur. Usaha yang perilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreativitas, inovasi, serta mengantisipasi dan menghadapi resiko lazim disebut inovatif entrepreneur. Jadi harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kita berusaha untuk, saya buka usaha karena saya melihat banyak orang-orang di desa saya misalkan belum bekerja, jadi saya mau membuka peluang usaha bagi orang lain. Gimana caranya supaya orang lain juga memiliki penghasilan gitu ya. Itu bagus. Memiliki kemampuan manajerial, ini wajib. Ya, harus belajar bagaimana melakukan manajerial usahanya, ya. Memiliki kemampuan merencanakan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usahanya, mengelola usaha dan juga sumber daya manusianya, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Ya. Ketika berwirausaha tidak harus langsung yang besar, membuka kantor apa, gitu ya. Yang dari yang kecil-kecil dulu, nanti lama-lama akan berkembang. Memiliki keterampilan personal, ya wajib harus ya. Nah menurut seseorang ini ya, ada yang namanya konsep 10D, yaitu dream, mempunyai visi terhadap masa depan, impian, ya. Lalu yang kedua, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. Yang ketiga, membuat keputusan dan melaksanakan. Yang keempat, determination, ya, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Yang kelima, mempunyai dedikasi yang tinggi. Yang keenam, mencintai pekerjaan yang dimiliki. Memperhatikan faktor kritis secara rinci, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan. Motivasi bukan hanya uang, mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercayai. Jadi memang harus memiliki keterampilan personal dulu di sini ya. Intinya yang pertama harus memiliki impian. Kalau tidak memiliki impian, biasanya bekerja tuh malas-malasan. Seperti tidak ada tuntutan, ya. Tidak ada keinginan untuk maju misalkan. Nah, ini ya udah anteng-anteng aja di rumah tidur gitu ya. Sehingga tidak akan berkembang usahanya. Oke. Itu tadi karakteristik ya. Kalau kita lihat di sini ciri-ciri kewirausahaan adalah apa? Memiliki motivasi berprestasi, kemandirian, kreativitas, mengambil resiko, keuletan, orientasi masa depan, komunikatif reflektif, kepemimpinan, ya, locus of control, perilaku instrumental, penghargaan terhadap uang. Nah, intinya sama, ya, ciri-ciri kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan. Sama-sama ada motivasinya, mandiri,
orientasi masa depan, dapat melihat peluang dan segala macam keuletan, mampu bekerja sama, bekerja keras dan seterusnya. Ya, jadi muter-muter di situ-situ aja. Intinya adalah kalian harus memahami apa itu kewirausahaan, gitu ya. Nah, pembentukan karakter kewirausahaan yang pertama dengan jujur, yang kedua keteguhan dan kemandirian. Ya, jujur adalah di dalam bisnis ini menjadi modal utama. Ya, kalau kalian tidak jujur, kalian akan ditinggalkan oleh orang lain, siapapun itu. Ya, kalian akan ditinggal oleh pelanggannya. Jualan apapun akan ditinggal oleh pelanggannya kalau kalian tidak jujur. Ya. Kalau kalian jujur, misalkan harganya lebih mahal sedikit tetapi kalian jujur, sampaikan bahwa iya ini harganya lebih mahal karena dasarnya yang baik, begini, 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 begini. Sehingga orang akan lebih respect ketika kalian jujur. Ya, aktivitas ekonominya akan didasarkan pada animal spirit, di mana usaha mencari laba dilakukan dengan cara membabi buta. Jadi, intinya jujur dulu. Ya. Kalau kalian sudah mulai nggak jujur, biasanya akan terjadi yang namanya korupsi. Baik itu korupsi uang, korupsi waktu, korupsi yang lain hal. Kalian akan dicurangi. Ketika tidak jujur ya akan ditinggalkan partner kerja, akan ditinggalkan oleh pelayan, pegawai, ditinggalkan oleh siapa? Konsumernya dan segala macam. Ya, orang yang mau bekerja sama dengan kalian pun akan takut. Kenapa? Kalian bukan orang yang jujur misalkan gitu. Karena keseringan bohong sehingga orang malas mau bekerja sama. Ketika mau berusaha, ketika kita mau berwirausaha, orang akan meragukan. Kenapa? Karena kalian bukan orang yang jujur misalkan seperti itu. Ya, jadi harus punya kejujuran terlebih dahulu. Yang kedua, keteguhan. Ya, keteguhan berarti tidak mudah menyerah terhadap situasi dan kondisi yang tidak bersahabat dengan dirinya. Jadi harus teguh pendirian. Ketika ada masalah harus diselesaikan, jangan ditinggal kabur. Ya, harus bisa melakukan manajerial waktu, keuangan dan segala macamnya. Jadi nggak semena-mena menggunakan hasil dari berwirausahanya. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Tadi sudah disampaikan bahwa memang mandiri ini wajib, ya. Dimaknai sebagai apa? Kemampuan bertahan dengan menggunakan kaki sendiri, berdikari, ya, berdiri dengan kaki sendiri. Intinya tidak ada cawe-cawe dari orang lain. Kemampuan berarti menuntut kreativitas, berani berpikir out of the box, ya. Untuk menghasilkan karya-karya yang mengagumkan. Kemandirian akan tertransformasikan dalam sebuah sikap yang tidak suka mengandalkan bantuan atau uluran tangan dari orang lain. Intinya adalah memang berusaha untuk memikirkan sesuatu itu sendiri untuk adanya kreativitas. Oke, ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Oke, saya minta sekarang kalian dari karakter, kita sudah tahu tadi ya, karakter dari wirausaha itu apa saja. Ya, salah satunya adalah kemandirian, berpikir inovatif, berpikir positif, dan seterusnya. Banyak sekali tadi sudah dibahas ya. Saya minta kalian untuk melihat, renungkan, lihat ke dalam diri kalian masing-masing, ya. Karakter berwirausaha, karakter kewirausahaan apa yang ada di dalam diri kalian. Lihat satu persatu, tuliskan. Ya, yang positif apa saja. Ya, yang negatif apa? Nah, yang negatif ini bisa tidak diperbaiki. Gitu. Ya. Jadi, nanti silahkan tuliskan di forum, ya, di forum apa saja karakter wirausaha yang kalian miliki sampai hari ini. Oke, gitu ya. Ya, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya.